berdoalah sungguh-sungguh untuk dapat memusatkan hati dan pikiran, bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, untuk menjadi suatu pengertian dan iman yang mendukung dalam perbuatan-perbuatan selanjutnya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan mempercayai bahwa Engkau ada di sini, dalam suatu keyakinan sesuai dengan firman-Mu, kami datang menaikkan doa ini kepada Dikau Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menguasai seluruh panca indera kami, menguasai hati kami dan pikiran kami. Saat pemberitaan firman-Mu, kami dapat menampungnya, kami dapat mengerti, kami dapat meyakini seyakin-yakinnya, sehingga dalam setiap tindakan kami tidak ada satu keraguan untuk melakukan firman-Mu. Dan itu yang kami perlukan di hari-hari ini. Tuhan, bersabdalah bagi kami sekalian dalam urapan Roh-Mu yang suci, oh Tuhan, untuk menguasai, mempengaruhi perhatian kami, bisa mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah gejolak dan kacaunya dunia ini. Tuhan, teguhkan dan tetapkan hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan Engkau sudah berikan kepada kami berkumpul, kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan juga kami berkat ini tumbuh dalam kami, untuk dapat kami nikmati dalam kehidupan kami, tapi juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang selalu mau menggoda, mengganggu kami dalam saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam berbakti kepada Tuhan, bahkan istimewa saat pemberitaan firman Tuhan. Biarlah saat ini benar-benar kita dibahagiakan oleh Tuhan dengan firman-Nya dan kuasa Roh-Nya yang suci menghiburkan kita. Hari-hari ini saudara-saudaraku, masyarakat kita di Indonesia ini atau khususnya di Indonesia ini, dan kita di Pulau Jawa, di kota-kota besar, banyak diguncang dengan kegelisahan dan berbagai-bagai macam hal yang tidak dapat disembunyikan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, bahwa pada jam ini masih sekian banyak kita yang dapat lolos dari segala sesuatu yang bisa menghalangi kita. Rekan-rekan hamba Tuhan dari luar kota juga saya melihat banyak yang datang. Benar-benar suatu kebahagiaan bagi kita sekalian untuk bisa melewati segala rintangan-rintangan yang sedang dikerjakan, dibuat oleh setan di hari-hari ini. Tapi kita benar-benar saat ini sudah berada di sini. Haruslah kita manfaatkan kesempatan ini untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Hadangan dan juga godaan-godaan kuasa kegelapan di saat ini sudah menempuh kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi seberapa banyak yang ada di sini, inilah langkah-langkah kemenangan yang harus dimanfaatkan dan dinikmati dengan sebaik-baiknya. Duduklah dengan tenang untuk bisa mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saya mohon doa dari saudara-saudara agar Tuhan berikan kemampuan bagiku menyampaikan firman Tuhan sejelas-jelasnya. Puji Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 16, kitab Wahyu pasal 16, kita sudah
memeriksa sampai dengan ayat 11. Dalam menggunakan waktu, kita sudah menggunakan waktu banyak untuk mencapai ayat yang ke-11. Kita sudah beberapa kali membaca ini, merenungkan, menggali, namun sedalam-dalamnya kita menggali belum juga sampai pada dasar yang sesungguhnya, sebab masih banyak rahasia yang harus diungkapkan oleh Tuhan di hari-hari ini. Dan biarlah kita jangan ada rasa bosan untuk setiap kali, apalagi terhadap pengulangan membaca ayat-ayat. Itu benar-benar suatu kebahagiaan tersendiri yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang diperkenankannya. Sekarang kita akan lanjut membaca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 12 sampai dengan ayat 16, karena ini untuk pertama kali kita membaca ayat ini dalam rangka penguraian ayat Fatsal 16 ini dalam kebaktian bersama ini. Maka ikutilah pembacaan dengan sebaik-baiknya. Singkirkan perasaan bahwa saudara sudah pernah membaca ini, tapi anggaplah, dan memang harusnya demikian, kita membaca seperti sebelumnya. Kita belum membaca ayat ini, renungkanlah, selamilah sedalam-dalamnya mulai saat membaca, dan selanjutnya nanti membaca kembali, mengikuti penguraian, mencatat dan sebagainya. Mari kita baca ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ya, terus. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya, menyerupai katak. Terus. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Harmagedon. Ini peperangan yang sangat besar. Dari pembacaan ini, saudara-saudaraku, saat membaca, memang mungkin saja kita menemukan pokok-pokok, sedikitnya 1 pokok saudara bisa lihat di saat saudara membaca, yang sebenarnya banyak sekali pokok yang penting yang perlu diperdalam bagi rekan-rekan hamba Tuhan. Biar apa saja pokok yang muncul dalam pembacaan ini saudara bisa catat untuk kemudian digali, direnungkan, digali dan didoakan supaya Tuhan memberikan penjelasan-penjelasan yang kita butuhkan. Tetapi bagi kita untuk malam ini saya akan bawa kita kepada pokok dari Fatsal ini, yaitu pencurahan bokor. Ya, bokor yang ke-6 atau cawan yang ke-6 dicurahkan oleh malaikat yang ke-6 pula, dan itu jatuh atas sungai Efrat untuk menjadi kering. Dan kemudian kita melihat bahwa dari keringnya sungai Efrat ini bagaikan pembukaan jalan untuk masuk ke daerah peperangan besar.
untuk masuk ke daerah peperangan besar yang dalam bahasa Ibrani disebut peperangan Harmagedon. Ini lebih besar dari perang yang pernah terjadi. Dalam beberapa ungkapan-ungkapan dan uraian dari para teolog, mereka mengatakan ini suatu peperangan yang besar. Saya tidak akan menguraikan ini, saudara-saudaraku, tetapi untuk malam ini memang kita harus berpegang pada pokok utama dari Fatsal 16, yaitu hukuman. Maka jelas di sini malaikat yang keenam ini mencurahkan cawan ke atas sungai Efrat untuk kemudian pada akhirnya, pada saatnya, pada gilirannya akan tercetus atau pecah peperangan yang besar. Pecah peperangan yang besar. Dan kalau peperangan tentunya ada dua kubu, sedikitnya ada dua kubu yang berhadapan. Saya tidak akan berbicara dulu tentang peperangan ini, tapi saya ingin bersama-sama saudara untuk melihat bahwa dari kejadian ini ada sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu keluarnya roh-roh najis. Keluarnya roh-roh najis. 3 roh najis menyerupai katak. 3 roh najis menyerupai katak. Dan saudara-saudaraku, ayat 14 katakan, katak-katak ini roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib untuk mengumpulkan raja-raja di bumi ini guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita renungkan atau kita selami Fatsal ayat ini, saudara-saudaraku. Suatu hal yang dirusakkan. Jadi suatu peperangan ini pasti banyak korban, dan korban ini suatu kerusakan yang dikerjakan oleh roh-roh yang besar ini. Dan kerusakan ini nanti akan menimbulkan suatu tindakan balik dari Allah, yang itulah yang akan merupakan suatu malapetaka yang akan menimpa dunia ini. Mari saudara-saudaraku, di dalam kitab Keluaran, roh ini pernah keluar zaman perjanjian lama. Katak-katak ini pernah keluar zaman Israel sebelum keluar dari Mesir. Katak ini pernah timbul, pernah keluar, dan begitu merata di tengah-tengah negara Mesir, mulai dari raja sampai pada rakyat. Jadi bagaimana katak ini sangat mengganggu mulai dari tubuh manusia dipanjati oleh katak-katak ini. Tubuh manusia dipanjati oleh katak. Kemudian bukan hanya pada tubuh, dia datang ke tempat-tempat tidur. Mulai dari tempat tidur rakyat sampai ke tempat tidur raja, atau mulai dari tempat tidur raja sampai ke tempat tidur para rakyat. Dia sampai ke dapur-dapur, sampai ke meja makan. Ke meja makan bukan sudah jadi suike, tetapi masih jijik-jijiknya itu. Kalau sudah suike ya enak di meja, tapi ini masih dalam keadaan sangat jijik, saudara-saudaraku. Dan itu sangat mengganggu. Saya tidak akan bicara soal ini,
Tapi saya akan bicara langsung pada kesimpulan bagaimana pekerjaan katak ini, saudara-saudaraku yang sudah pernah muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi kemudian Tuhan bicara di dalam kitab Imamat. Munculnya diceritakan dalam kitab Keluaran, ya. Munculnya katak disebut oleh Tuhan dalam kitab Keluaran, tetapi pengertian rohaninya saudara-saudaraku diajarkan oleh Tuhan dalam kitab Imamat. Kitab Imamat Fatsal yang ke-20. Kitab Imamat Fatsal yang ke-20. Kudusnya imam Tuhan. Kudusnya imam Tuhan. Saudara, kita sudah mendengar dalam penataran yang lalu bahwa imam ini sesungguhnya adalah tubuhnya Kristus. Imam-imam dan raja-raja itu adalah tubuhnya Kristus. Kita sekalian ini harus menjadi imam-imam dan raja-raja yang harusnya kudus bagi Tuhan, dikuduskan bagi Tuhan. Imam-imam itu dalam kitab Keluaran 28 dan 29 disebutkan adalah orang-orang yang dikuduskan bagi Tuhan. Itu imam. Semua orang yang dikuduskan bagi Tuhan itu imam, ya. Dikuduskan bagi Tuhan, disucikan untuk melayani Tuhan. Jadi jangan hanya berhenti pada kekudusan, tidak melayani Tuhan, itu tidak tepat, kurang. Dikuduskan bagi Tuhan, dikuduskan untuk melayani Tuhan. Dalam Fatsal yang ke-20 ini, dalam Fatsal yang ke-20 ini ada 3 macam kenajisan. Ada 3 macam kenajisan. Mari kita akan baca yang pertama, ya. Ada 3 macam kenajisan. Semua Fatsal 20 ini bicara tentang kenajisan yang harus dijauhi oleh setiap imam. Tapi mari kita akan membaca yang pertama. Membaca yang pertama adalah ayat 10, atau saudara catat dulu. Kenajisan pertama ayat 10 sampai ayat 12. Ayat 10 sampai dengan 12. Berzina dengan istri orang lain. Ini artinya bukan suami istri, ya. Ini pengertian lebih luasnya. Ini perzinaan, hubungan seks di antara 2 orang yang bukan suami istri. Rasanya itu yang paling tepat. Yang kedua, ayat 13. Ayat yang ke-13 itu tentang homoseks. Itu yang kedua. Ayat 13 tentang homoseks. Yang ketiga ayat 15. Ayat 15 dan ayat-ayat selanjutnya, tapi kita nanti akan baca ayat 15. Ini perzinaan dengan binatang. Perzinaan dengan binatang. Ini dosa yang sudah berlaku hari-hari ini. Jadi benar-benar saudara-saudaraku, kita berada pada penghujung zaman
menjelang penghukuman Allah. Ini murka yang keenam tentang 3 macam roh najis. 3 macam roh najis yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Kita menemukan 3 kejanggalan dari seks yang menguasai dunia. Mari kita baca lebih dahulu yang pertama, ayat 10. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Iya, ini aja kita baca ayat ini aja. Dalam ayat-ayat selanjutnya kita menemukan banyak sistem ini, banyak macam-macam. Kalau saudara baca, saudara akan menemukan banyak. Ada dengan anak darah, ada dengan orang tua, banyak macam. Saya tidak usah membawa kita untuk membaca pada kesempatan ini. Saudara bisa baca di rumah dan saudara lihat kesimpulannya adalah hubungan seks pria dan wanita yang bukan suami istri. Ini disebut aja persundalan, ya. Persundalan. Kemudian penyimpangan seks. Penyimpangan seks. Yang pertama dalam ayat yang ke-13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Iya. Ini yang kedua, ya. Ini suatu penyimpangan seks yang untuk saat ini hukum di negara mana saja masih belum mentolerir, masih menghukum saudara-saudaraku. Dan benar-benar ini sudah terjadi di mana-mana. Jadi yang kita baca tadi hanya laki-laki dengan laki-laki, tapi sesungguhnya juga perempuan dengan perempuan. Itu disebut dalam perjanjian baru, tepatnya dalam surat Roma pasal 1, ya. Dalam surat Roma pasal 1 sudah disebut kembali itu. Jadi keadaan yang perlu kita waspadai. Laki-laki dengan laki-laki namanya homoseks, wanita dengan wanita namanya lesbian. Ini hukumannya jelas, hukuman mati. Yang pertama juga hukuman mati, saudara-saudaraku. Kemudian yang ketiga, ayat 15. Ayat 15. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Ayat 16. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu, mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Iya. Jadi ini yang ketiga. Baik pria maupun wanita mengadakan hubungan seks dengan binatang. Dan ini juga terjadi di hari-hari ini. Dari pengakuan-pengakuan meneguhkan sebagai saksi bahwa dosa ini adalah dosa yang sesungguhnya sudah ramai dilakukan oleh manusia akhir zaman ini. Kita mengerti atau tidak mengerti, percaya atau tidak percaya, tapi dalam kesempatan ini saya mengatakan bahwa ini sudah sangat ramai dikerjakan oleh manusia di dunia sekarang. Bagi kita ini tanda akhir zaman, bahkan kedatangan Tuhan semakin dipercepat.
Sebab jika tidak dipercepat, maka hampir-hampir tidak ada orang akan selamat. Dan dosa ini mau menenggelamkan dunia ini. Sebab dia adalah merupakan puncak dosa akhir zaman. Ini perlu dibaca dalam Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal yang ke-17. Saudara-saudaraku, dan dalam Injil lain juga ditulis, tapi saya mau kita bersama-sama membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 26 dan 28. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, Iya, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. 27. Mereka akan makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Iya, ini zaman Nuh. Dosa ini pernah terjadi dan Tuhan sudah hukum. Sudah hukum dengan air bah. Dosa ini sudah dihukum dengan air bah. Kemudian ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lut. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Nah, terus Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. ya, terus Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. iya, jadi kalau dosa ini sekarang muncul, dari ayat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ini tanda hari Anak Manusia. Itu artinya hari kedatangan Tuhan. Itu sama dengan hari di mana dunia ini akan dihukum. Sudah sangat dekat sekali. Dalam urutan pencurahan bokor, ini sudah bokor yang ke-6. Sudah cawan murka yang ke-6. Berarti hari Tuhan itu sudah datang, sudah segera akan datang. Penghukumannya zaman Nuh dengan air bah, di zaman Lut, pada zaman Lut itu dengan api. Mari kita lihat penghukuman dengan api ini sebenarnya belum akan dicurahkan zaman Lut itu, tetapi ini akan dicurahkan zaman akhir, zaman kita sekarang. Mari kita lihat, kita baca 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 2 lebih dahulu ya. 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api. Ya, membinasakan Sodom dan Gomora dengan api. Dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ya, jadi Sodom dan Gomora itu dihukum dengan api untuk suatu peringatan. Untuk suatu peringatan bagi manusia yang hidup di akhir zaman, hidup fasik di akhir zaman di kita sekarang ini. Ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, ayat yang pasal 3 ayat 5. Pasal 3 ayat yang kelima. Mereka sengaja tidak mau tahu. Ya, mereka tidak mau tahu Bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, Ya. dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Terus Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. iya, ini terjadi zaman Nuh. Ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga
langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Terus? Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, jadi sulit bagi manusia untuk menghitung ini, ya. Sulit bagi manusia untuk bisa menghitung, dan Tuhan singkatkan, baiknya kita berjaga-jaga. Bukan untuk menghitung hari, bukan, tapi baiknya kita berjaga-jaga, hidup di dalam terang. 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Jadi hukuman ini memang akan diadakan, tapi kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ini kita membaca, saatnya kita harus berjaga-jaga. Sebab dosa ini sudah sedang merajalela. Dalam pencurahan Bokor yang ke-6 tadi, aku datang sebagai seorang pencuri. Waktu yang tidak ditetapkan, waktu yang tidak ditentukan, sewaktu-waktu Tuhan bisa datang. Terus, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Terus? Karena kamu adalah anak-anak terang. Kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Terus? Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kita ini bukannya orang gelap, bukan orang-orang malam. Tuhan malah katakan kamu adalah terang dunia ini. Untuk kita masih bisa bekerja. Kalau kita ini anak-anak terang, jangan mengukur orang lain, tapi bagaimana kita mengukur diri kita. Bagaimana gairah kita untuk bekerja. Seperti kita di siang hari bergairah untuk bekerja mencari nafkah. Saudara-saudaraku, demikian di hari-hari ini, kalau kita adalah anak-anak terang, suatu tanda yang paling nyata atau cepat nyata kita bisa melihat adalah gairah kita untuk beribadah. Kalau gairah kita pudar atau menjadi dingin atau menjadi lemah untuk beribadah, waspada, sebab itu berarti kegelapan sudah sangat dekat menguasai hidup itu, atau memang sudah dalam pengaruh kuasa kegelapan. Sebab kegelapan itu membuat manusia semakin lemah, mengantuk dan tertidur. Itu malam. Jadi Tuhan datang, tanda-tanda ini perlu kita lihat. Semakin gelap, daging dalam posisi lemah, selain dari lemah, dia mengantuk, dan kalau tidak lekas tertolong akan tertidur, dan saat Tuhan datang pasti ketinggalan. Ini harus dijaga kondisi daging di saat gelapnya dunia ini. Saudara-saudaraku, jangan ikutkan kondisi daging. Kalau kita anak-anak terang, tandanya adalah gairah kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau gairah ini merosot, turun, bahkan sampai kepada termometernya yang paling rendah, untuk kemudian malah sudah tertidur, tidak ada gairah apa-apa lagi, waspada. Sebab kalau Tuhan datang, tidak ada kesempatan berikut. Tidak ada kesempatan berikut. Kita harus menunjukkan sikap di hari-hari ini. Sekarang ini banyak
Kesempatan bekerja dibuka oleh Tuhan. Lahan-lahan yang harus kita kerjakan. Untuk apa ini semua? Untuk membuat kita siap siaga menjelang hari Tuhan ini. Tidak lemah. Tidak lemah. Semakin kita bekerja di ladang Allah, ini suatu keajaiban. Semakin kita bekerja, semakin kita dikuatkan oleh Tuhan. Jadi lain dengan sistemnya dunia, lain dengan sistem daging, kita bekerja, kita mengalami kelelahan dan sebagainya. Tapi dalam perkara rohani, semakin kita gairah bekerja, semakin kita dekat dengan terang. Semakin kita dekat dengan terang, semakin kita hidup di dalam kasih-Nya Allah. Jadi ini perbedaan. Kalau saudara merasa bahwa hidup ini bahwa ada terjadi kelemahan oleh karena apapun juga, jaga, jangan itu merupakan suatu daya tarik dari kegelapan untuk menghancurkan kehidupanmu. Jaga benar ini. Jadi gairah turun untuk beribadah untuk hari-hari ini itu bukan perkara biasa. Itu bukan perkara biasa. Itu perkara luar biasa yang harus diperhatikan secara serius pula. Jangan saudara pikir itu perkara biasa seperti bertahun-tahun yang lalu. Tidak. Semakin dekat hari Tuhan, saudara-saudaraku, gairah ibadah kita, kerinduan kita kepada Tuhan harus semakin menyala. Sebab kita memiliki ada beberapa hal-hal yang lain. Itu sebabnya kita jaga. Dalam Fatsal yang ke-20 imamat tadi, kita melihat di malam gelap itu, di akhir zaman nanti ini, setan akan merusak akal manusia. Setan akan bekerja merusak akal manusia. Dua ayat yang sangat penting yang menekan hati saya di saat memeriksa bahagian-bahagian ini, saudaraku. Yaitu yang pertama dalam 1 Timotius Fatsal yang ke-6. 1 Timotius Fatsal yang ke-6 itu ayat yang pertama yang sangat menekan hati saya untuk saya sampaikan kepada sidang jemaat, saudara-saudaraku. 1 Timotius Fatsal yang ke-6, 1 Timotius Fatsal yang ke-6 ayat yang ke-5, tolong dibaca. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Ya, yang tidak berpikiran sehat terus. Dan yang kehilangan kebenaran. Ya. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya. Jadi ini nanti merupakan sistem ibadah. Sistem hubungan. Ibadah ini hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah ini hubungan kita dengan Tuhan. Itu ibadah. Melayani Tuhan juga itu hubungan kita dengan Tuhan. Yang harus sekarang ini benar-benar suatu keadaan yang harus berapi-api. Jangan malah suram, jangan malah dingin. Hubungan kita dengan Tuhan. Di sini dikatakan ibadah menjadi suatu daya memperoleh laba. Sebetulnya laba yang keji. Dalam ayat 5 disebut dikatakan orang yang rusak akalnya. Rusak akalnya. Hubungan itu dirusakkan. Kalau akal itu rusak, rusak akalnya, yang sudah tersentak perasaan yang benar. Jadi saudara-saudaraku, kalau ibadah hubungan kita dengan Tuhan, bagi Tuhan ini sesuatu hal kerusakan, rusak akal. Kebenaran itu, perasaan yang benar disentak, diambil, sehingga hidup dalam keadaan tidak benar.
Dan ini menyakiti hati Tuhan. Sangat menyakiti hati Tuhan. Ini ayat yang pertama yang saya melihat, bahwa perbuatan-perbuatan hubungan tadi yang disebutkan persundalan itu, sebetulnya ada istilah lebih dari hanya persundalan. Saudara-saudaraku, itu oleh karena rusaknya akal. Jadi orang yang sempat terjerambab, sempat jatuh dalam tindakan-tindakan itu, bagi Tuhan ini suatu keadaan akal yang rusak. Ayat yang selanjutnya, yang kedua, saudaraku, adalah dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus pasal 11. Ini ayat sudah sangat populer, tapi dalam kaitan ini bagi saya sangat menarik untuk direnungkan kembali. Ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, dengan kelicikannya. Ayat 3, tetapi aku takut kalau jadi seperti ular memperdayakan Hawa dengan tipu dayanya. Jadi lagi ular ini disebutkan, ya. Demikianlah juga rusaklah pikiranmu. Rusaklah pikiranmu. Dalam bahasa Indonesia orang-orang semacam ini memang istilahnya juga sebetulnya sangat tepat, tapi ini istilah hari-hari disebut main gila. Sebut gila, main gila. Itu memang istilah yang sebetulnya itu demikian. Ini orang yang rusak akalnya, rusak pikiran. Pikirannya rusak dan renggang atau putus hubungan daripada tulus ikhlas dan kesucian yang menuju kepada Kristus. Ini kejahatan. Bagi Tuhan ini suatu kejahatan. Bagi Tuhan ini sesuatu hal yang menyakiti hati Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa perbuatan ini disebut kejahatan, kenajisan yang menyakiti hati Tuhan? Ada sangkut paut apa dengan Tuhan atas perbuatan manusia yang dalam surat Timotius disebut rusak akal. Surat Korintus Rasul Paulus mengatakan rusak pikiran dan hilang kesetiaan. Mari saya akan jelaskan mengapa Tuhan murka. Mengapa Tuhan murka atas tindakan-tindakan najis yang dibuat oleh manusia itu. Kita kembali dalam Imamat. Kita kembali pada kitab Imamat tadi. Kita periksa bahagian yang pertama, ya. Kita periksa bagian yang pertama, dan ini disingkatkan hubungan yang tidak normal antara suami dan istri. Sebab apa yang dilakukan ini sebetulnya hanya diizinkan oleh Tuhan untuk suami dan istri. Dan ini sesungguhnya suatu kebahagiaan tersendiri yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tadi sekali lagi supaya semakin jelas, ada apa kok Tuhan marah kalau manusia itu melakukan penyimpangan atau
perzinaan atau persundalan. Mengapa kok Tuhan marah? Ada hubungan apa? Mari kita melihat yang pertama. Seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia. Pastilah keduanya itu dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama. Hubungan suami dan istri. Hubungan suami dan istri. Bagi Tuhan, saudara-saudaraku, bagi Tuhan, hubungan suami dan istri ini adalah hubungan hak dan kewajiban. Ini hubungannya, hubungan hak dan kewajiban. Jadi Tuhan sesungguhnya menciptakan manusia ini, menciptakan manusia menurut peta dan gambarnya untuk di suatu waktu bahwa manusia ini akan menjadi mempelai wanitanya. Mungkin ini sementara sulit untuk diterima, tapi saya rasa dalam sidang jemaat ini, khususnya dan pada umumnya dalam pengabaran-pengabaran kabar mempelai, hal ini sudah sangat sering kita dengar. Mari, dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Di sana sudah disebutkan. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 31. Efesus 5 ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Iya, keduanya menjadi satu daging. Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Iya, jadi hubungan Kristus dan jemaat. Jemaat ini adalah tubuhnya. Fatsal yang pertama. Fatsal yang pertama. Efesus fatsal pertama ayat 22. Efesus fatsal pertama ayat 22. Saya tunjukkan ayat-ayat ini, saudara catat, renungkan kembali di rumah. Lebih indah lagi kalau saudara renungkan itu dalam doa. Tuhan akan menjelaskan perkara ini dalam hidup saudara. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya. Dan dia yang telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, terus Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. ya. Jadi jemaat ini adalah suatu kesatuan dari anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, jaga kesucian ini. Sebab kita milik Tuhan. Kita disebut tubuhnya. Dalam Fatsal 5 ayat 31 kita disebut mempelainya. Ada hubungan apa dengan Kristus? Dalam 1 Korintus Fatsal yang ke-7. 1 Korintus Fatsal yang ke-7. Surat 1 Korintus Fatsal yang ke-7. Surat 1 Korintus Fatsal yang ke-7. Surat 1 Korintus Fatsal yang ke-7. Kita baca mulai ayat pertama. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan
Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ya. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Iya, dalam terjemahan lama bukan hanya tidak kawin. Ayat 1 menjawab segala pertanyaan di dalam suratmu itu, maka baiklah laki-laki jangan menyentuh perempuan. Jangan menyentuh perempuan. Akan tetapi dari sebab zina, maka hendaklah tiap-tiap laki-laki beristrikan istrinya sendiri, dan tiap-tiap perempuan bersuamikan suaminya sendiri. Ini kesucian. Ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya Ya. terhadap istrinya. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Iya, ayat 4. Istri tidak berkuasa Tidak atas berkuasa tubuhnya ini sendiri. tidak berhak. Ayat 4 ini. Tidak berkuasa itu tidak berhak. Istri tidak berhak atas tubuhnya sendiri, melainkan suami. Terus? Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Iya, terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, inilah hubungan suami istri. Hubungan antara jemaat dan Kristus. Hubungan antara kewajiban dan hak. Ada kewajiban, ada hak. Sekarang kita menjadi tahu, kalau terjadi suatu perzinahan dengan istri orang atau dengan suami orang, itu berarti suatu tindakan merampas hak, merusak kewajiban. Dan ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah, sebab sangat menyakiti hati Tuhan. Merampas haknya Allah, merusak haknya Allah. Saudara-saudaraku, hak dan kewajiban akan pasti dirusak dalam satu perbuatan yang tidak disadari. Mengapa tidak disadari? Sebab memang setan datang merusak akal lebih dahulu. Setan dengan kenajisannya merusak akal manusia ini, merusak pikiran manusia ini, sehingga ia bisa saja menyeleweng atas hak dan atas kewajibannya terhadap suami maupun terhadap istri. Demikian juga kita kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Dan ini yang ditakuti oleh Rasul Paulus. Aku takut kalau pikiranmu disesatkan, kalau pikiranmu dirusakkan oleh setan dari kesetiaanmu kepada Kristus, sehingga kamu menjauhkan diri dari Kristus. Saudara-saudara, jadi perzinahan ini sama dengan merusak, merampas hak dan kewajiban. Suami kepada istri, istri kepada suami, manusia sidang jemaat kepada Allah. Dan ini yang membuat Allah murka, menyakiti hati Tuhan. Dan ini, saudara-saudaraku, mempelai wanita itu adalah hak yang tertinggi yang dimiliki oleh Tuhan. Mempelai wanita itu adalah hak yang tertinggi yang dimiliki oleh Tuhan. Ada 3 macam hak yang saya sudah selalu sebutkan. 3 macam hak Allah atas manusia yang tidak boleh diganggu gugat. Yang tidak boleh diganggu gugat. Banyak hak-haknya Tuhan atas kehidupan kita. Tapi yang 3 ini itu tidak boleh diganggu gugat. Ini hak yang Tuhan katakan, kamu mendatangkan murka atas diri. Saya mulai dari yang paling kecil, yaitu perpuluhan. Itu hak Allah yang pertama. Perpuluhan dan persembahan khusus. Itu milik Tuhan. Di hari-hari ini, saudara-saudaraku,
di hari-hari ini dalam gereja-gereja Tuhan, di mana-mana saudara-saudaraku menyangkut perpuluhan ini banyak sudah diabaikan oleh gereja Tuhan, dan bahkan seringkali tidak diajarkan benar di dalam gereja Tuhan. Sementara perpuluhan ini merupakan nomor satu pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa kita ini sudah dipelihara oleh Tuhan sebagai miliknya. Tuhan sudah melakukan kewajibannya atas kita, memelihara kita. Pengakuan ini dalam perpuluhan kita nyatakan. Tapi sebagai kewajiban kita kepada Tuhan adalah bukan hanya mengakui, menghormati Tuhan. Itu haknya Tuhan. Di dalam kita mengembalikan perpuluhan kepada Allah, kita menyatakan hormat kita kepada Tuhan yang memiliki kita. Mari kita membaca dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Kita lihat di situ, saudara-saudaraku, Tuhan ini bagaikan seorang mempelai laki-laki yang mengharapkan istrinya yang sudah sempat serong itu bisa kembali kepada dia. Ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Kamu tidak akan lenyap. Terus, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Ini istilah yang sangat menyayat hati. Istilah yang diucapkan dengan tanda kasih, tetapi khas dengan hati yang sudah sempat dirobek. Hati suami yang sempat dirobek. Kembali kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Ini kerinduan Tuhan kepada sidang jemaat. Baca terus. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Iya. Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Terus. Namun kamu menipu aku. Menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, terus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Terus. Ya, kamu seluruh bangsa. Iya, terus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Iya. Sampai di situ saudara baca di rumah sendiri. Ini saudaraku yang paling kecil ini menyangkut kebendaan. Ini masih menyangkut harta benda. Berkat harta benda. Berkat harta benda. Ini Tuhan bicara. Masih menyangkut tubuh ini. Dalam kitab Sakaria juga disebut, Sakaria pasal 1 ayat 3. Kitab Sakaria pasal 1 ayat 3 ini kerinduan Tuhan, kembali kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi berulang kali Tuhan ingin bangsa Israel ini kembali. Dalam kitab nabi-nabi, saudara-saudaraku, Tuhan bicara tentang ini. Bagaimana bangsa Israel ini bagaikan mempelai wanita yang sudah menyeleweng. Kalau kembali kepada Tuhan, Tuhan masih tetap menerima. Ini tanda kasih sayangnya Tuhan. Dan suatu contoh teladan bagi kita dalam menghadapi masalah yang menyangkut nikah ini,
Bukan perceraian itu jalan keluar. Dengarkan, saya ulangi. Tuhan memberikan contoh ini, saudara-saudaraku, bagi kita sekalian, bahwa masalah di dalam nikah, perceraian bukan jalan penyelesaian yang terbaik, bahkan bukan jalan penyelesaian. Sebab perceraian itu hanya Allah memulaikan masalah baru yang semakin berat untuk diselesaikan di hadapan Tuhan. Jadi perceraian bukan penyelesaian masalah. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, kembali kepada Tuhan, nomor satu. Kembali kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan nanti kembali dalam nikah kita, dalam rumah tangga kita, semua jadi selesai. Sebab Tuhan kembali dengan kewajibannya. Tuhan kembali dengan kewajibannya di dalam kita. Yang sempat, yang sudah menciptakan nikah kita. Nikah yang harus setia kepada Tuhan dan kepada teman hidup. Dalam kitab Maleakhi ini Tuhan jelas, Tuhan benci perceraian. Maleakhi pasal yang kedua. Maleakhi pasal yang kedua. Maleakhi pasal yang kedua. Ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Iya, jangan berkhianat. Kekerasan ini sumber perceraian. Kekerasan ini sumber perceraian. Kekerasan hati, ini sumber perceraian. Ini harus dijaga dalam nikah. Saling memaafkan, saling mengaku, itu penting. Orang tidak mengaku karena kerasaan, lanjutan dari menyakiti hati Tuhan. Sebab dari bercerai, langkah berikutnya 99,90% orang kawin lagi. Ini dari perceraian. Ada 1-2, tapi sedikit sekali. Begitu cerai, dia tidak kawin lagi. Ini masih dibenarkan oleh Tuhan. Dia cerai untuk tidak kawin lagi, tidak terbakar dengan nafsu daging. 1 Korintus pasal yang ke-7 tadi, kalau saudara baca lanjutannya, itu dijelaskan di situ. Tentunya malam ini saya tidak bisa menjelaskan keseluruhan, sebab ini menyangkut hak suami dan istri, itu kaitan hak dan kewajiban. Tuhan tidak mau kita bercerai, bukan penyelesaian suatu masalah nikah, tapi suatu kehidupan yang harus dipelihara oleh Tuhan. Dengan hak dan kewajiban dari Tuhan di dalam nikah kita. Itu sebabnya kalau saudara menikah, bagi yang belum menikah, ingat, jangan menikah di luar Tuhan. Tapi menikah di dalam Tuhan, supaya Tuhan taruh hak dan kewajiban. Kita dibela oleh Tuhan. Hak kita dibela oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ini yang saya sebutkan ini. Hubungan antara Tuhan dan sidang jemaat ini menyangkut hubungan antara hak dan kewajiban. Milik Tuhan yang pertama yang dibela oleh Tuhan, yang tidak boleh ada diganggu gugat, yang paling kecil adalah perpuluhan dan korban khusus. Dalam terjemahan lama disebut korban tatangan, korban khusus. Ini tidak disebutkan berapa jumlahnya, ini termasuk kolekte, sumbangan. Kita berkorban untuk pembangunan gereja, untuk pekerjaan Tuhan, macam-macam, mana-mana. Itu korban khusus. Itu tidak hilang.
itu tidak hilang. Kita menghormati Tuhan. Itu semua ada di dalam rumah Allah, di dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Untuk apa ditaruh dalam perbendaharaan? Untuk apa? Tuhan dalam kitab Maleakhi pasal 3 tadi mengatakan, supaya ada makanan dalam rumahku. Supaya ada makanan dalam rumahku. Kehidupan kita ini adalah rumah Allah. Tubuh kita ini rumah Allah. Kalau kita tahu kewajiban kita untuk menghormati Tuhan, untuk mempersembahkan milik Dia, di dalam kehidupan kita, Tuhan sediakan makanan. Makanan di sini bukan sembako itu dalam rumah Allah. Bukan. Makanan dalam rumah Allah adalah firman Tuhan. Sembako itu nanti hanya hasil dari pekerjaan firman. Firman Allah itu makanan dalam rumah Allah. Di atas meja ada 2 tumpukan roti. Makanan buat imam-imam yang melayani Tuhan. Firman Allah itu makanan. Kita mendengar firman Allah. Kita hidup bukan dari dunia ini, tapi dari firman Allah. Kita mendengar firman Allah, mengerti, meyakini firman Allah, dan kita bisa melakukan. Ini makanan. Ini makanan dari firman Tuhan buat kehidupan kita. Firman Tuhan dibukakan. Jangan saudara pikir bahwa terjadinya pembukaan firman Allah ini oleh karena seorang pendeta pandai. Banyak orang pandai tapi tidak bisa menyampaikan firman Allah. Sebab firman Allah bukan dari kepandaian. Tuhan berikan firman. Dan kalau Tuhan melihat dalam sidang jemaat ada penghormatan kepada Tuhan. Ada pengakuan kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah melakukan kewajibannya bagi kita. Menciptakan dan memelihara kehidupan kita. Memberkati kehidupan kita sekalian. Ini nomor 1. Nomor 2, hak miliknya Tuhan itu adalah doa penyembahan. Dalam kitab Keluaran pasal 20. Kitab Keluaran pasal 20. Penyembahan itu merupakan milik Tuhan yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Kitab Keluaran pasal yang ke-20. Penyembahan itu milik Tuhan yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Hanya untuk Tuhan. Itu sebabnya dalam penyembahan Tuhan menampilkan diri dengan menyebut namanya, Aku Allah yang cemburuan. Tolong baca Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat. Ayat yang kelima. Keluaran 20 ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ya, Allah yang cemburu. Terima kasih. Jadi Tuhan tidak ingin kita menyembah kepada patung yang menyerupai sesuatu yang ada di angkasa. Itu ular. Yang ada di angkasa itu ular naga. Wahyu 12 ayat 3. Jangan menyembah kepada patung yang menyerupai sesuatu yang dari bumi. Wahyu 13 ayat 11 itu bicara tentang nabi palsu. Jangan menyembah kepada patung yang menyerupai sesuatu yang datang dari air di bawah bumi. Itu bicara tentang antikris. 3 macam. Tidak boleh disembah. Ini yang selalu suka disembah. Mari. Yang ketiga. Milik yang ketiga. Itu mempelainya. Milik yang ketiga. Itu mempelainya. Ini jelas. Tidak ada orang yang suka mempelainya itu dipermainkan oleh orang lain. Kecuali orang yang rusak akal. Dia
bisa membiarkan istri atau suaminya dipermainkan dan juga mempermainkan orang lain. Ini kecuali orang rusak akal. Dalam Efesus 1 Timotius pasal 6 tadi maupun dalam surat 1 Korintus pasal 11. Ini hanya orang rusak akal. Bisa dipermainkan, bisa mempermainkan. Nah, itu sebabnya untuk dosa ini Tuhan murka dan Tuhan mengirimkan malaikat untuk mencurahkan murka yang keenam ini. Kita kembali di dalam kitab Keluaran kitab Imamat pasal yang ke-20 tadi. Yang kedua. Jadi yang pertama dalam dosa persundalan, perzinahan itu merusak, merampas hak Allah. Merampas hak Allah atas hidup kita. Yang kedua, saudara lihat, bila seorang laki-laki tidur dengan seorang laki-laki secara persekutuan dengan perempuan, mereka keduanya melakukan kekejian. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini yang kedua. Untuk menjelaskan ini, saudara-saudaraku, ini tentang homoseks dan lesbian. Kita baca di sini. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal pertama. Kita baca kitab Kejadian pasal yang pertama. Kita baca Kejadian pasal yang pertama. Ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut peta dan teladan kita. Ya, menurut gambar, menurut peta dan rupa kita. Mari kita garis bawah itu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut peta, menurut gambar dan rupa atau teladan kita. Terus supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, terus maka Allah menciptakan manusia itu menurut peta, dan menurut peta Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, diciptakannya mereka. Terus Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, terima kasih. Ini merupakan gambar Allah. Ini yang dirusak. Gambarnya Allah. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan petanya. Lalu dia ciptakan manusia itu seorang pria maupun seorang wanita. Tidak Tuhan menciptakan hanya pria, tidak. Tuhan tidak ciptakan manusia ini tanpa wanita. Kita ciptakan manusia 2 atau 3. Tidak. Hanya pria semua. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu sudah gambar Allah. Itu teladan Allah yang harus kita lihat. Kristus adalah teladan bagi seorang pria. Kristus juga adalah teladan bagi seorang wanita. Kristus adalah teladan bagi suami di dalam hal menyelamatkan istrinya,
bukan menjerumuskan istri. Menyelamatkan. Bahkan dengan segala sesuatu usaha supaya dia disucikan. Tapi kalau seorang wanita, seorang pria melupakan gambar Allah, ia akan jatuh dalam percobaan yang tidak bisa dia atasi. Seorang wanita, Kristus adalah teladan bagi seorang wanita, bagi seorang istri. Di dalam hal dia taat dan dengar-dengaran. Tidak sulit bagi seorang istri tunduk kepada suami kalau ia tahu tunduk kepada firman. Sebab firman Allah itu adalah Allah sendiri yang sangat membela dan memberi kekuatan. Apalagi Tuhan memang membentuk manusia ini, membentuk wanita itu adalah seorang atau bahagian yang lemah. Disebutkan dia adalah yang lemah dalam 1 Petrus pasal 3. Kita baca, istri tidak usah sakit hati kalau saya gunakan istilah ini, sebab memang demikian adanya. Mari kita baca ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, suami-suami. Suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Iya. Sebagai kaum yang lebih lemah. Sebagai kaum yang lebih lemah. Bukan secara kebetulan atau tanpa tujuan. Allah menciptakan istri ini sebagai kaum yang lebih lemah. Gunanya untuk apa? Untuk tidak sulit menundukkan dirinya kepada suaminya. Coba dia kaku, coba dia keras, coba dia kuat, kokoh. Itu sulit untuk tunduk. Sulit untuk tunduk. Sebab dia begitu angkuh, begitu kokoh, kuat. Mana bisa tunduk? Dia sedang merusakkan gambarnya Allah. Wah, sekarang musimnya, zamannya bersamaan hak. Apa istilahnya? Emansipasi. Dalam dunia ini memang harus emansipasi. Harus. Di dunia ini harus emansipasi. Mengapa? Sebab hak dari wanita dipermainkan. Tuhan tidak senang bahwa kaum pria menindas kaum wanita. Tuhan tidak senang. Tapi di dalam Tuhan, hak itu sudah dibela oleh Tuhan. Untuk suami istri di dalam Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ini, saudara-saudaraku, ayat 1 sampai dengan ayat 7, itu pembelaan Tuhan atas hak dan kewajiban suami dan istri. Sehingga kewajiban dan hak suami istri di dalam Tuhan adalah sama. Kalau sudah sama, mau apa lagi? Kita mau nuntut apa lagi? Hak suami dan hak istri sama di dalam Tuhan. Kalau istri di dalam Tuhan masih mau menuntut hak, itu bukan menuntut kesamaan, menuntut lebih dari suami. Dan ini yang menyakitkan hati Tuhan. Hak sudah sama. Di dalam Tuhan sebetulnya tidak usah emansipasi. Mengapa tidak usah emansipasi? Sebab memang Allah menciptakan manusia dengan hak dan kewajiban yang sama. Di dunia itu hak dan kewajiban memang sudah diinjak-injak. Harus mereka emansipasi. Harus. Saya sangat setuju. Harus. Tapi caranya, kalau dunia sadar bahwa Allah lah pembela hak yang utama. Kalau manusia kembali kepada Allah, saudara-saudaraku, korban Kristus sudah memberi harga untuk hak seorang pihak yang lemah untuk diangkat oleh Tuhan. Sebab itu sudah mari kita perhatikan di sini. Jangan kita merusak gambarnya Allah. Mengapa Tuhan kasih kita gambar dan hak? Jelas dalam ayat yang ke-26 kitab Kejadian ayat pasal 1 ayat 26, supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi
dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini sumber percobaan. Ini semuanya daging. Yang disebut dalam ayat 26 daging. Ini sumber percobaan. Semua percobaan bersumber dari daging ini. Dalam Yakobus pasal 1 disebutkan percobaan itu datang dari daging ini. Ini sumber percobaan. Tapi kalau kita berada pada gambar Allah, pada peta dan gambar Allah, Ia memberikan kita kemampuan untuk mengatasi segala macam percobaan. Tidak ada satu percobaan pun yang tidak bisa dia atasi oleh seorang yang tahu menempatkan dirinya menurut gambar dan teladan Allah. Ini guna, ini harga gambar Allah dalam kehidupan kita. Untuk menang atas segala percobaan yang datangnya nanti dari setan. Datangnya dari antikris, nabi palsu. Kenyataannya dalam hidup sehari-hari. Kenajisan, ekonomi, maupun segala ketidakbenaran. Itu sumber percobaan. Saya ulangi, sumber percobaan pertama itu ketidaksucian, kenajisan. Itu datang dari setan. Kenajisan terutama dalam soal seks. Dan ini sulit sekali bisa diselesaikan. Sebagai gembala saya sudah menemukan ini yang paling sulit. Sebab dosa ini sangat kokoh dirahasiakan. Sangat kuat dirahasiakan. Tidak ada kesempatan untuk sinar masuk. Begitu manusia masuk dalam dosa kenajisan ini, manusia dikurung oleh setan di dalam kegelapan. Manusia bersembunyi di dalam kegelapan. Dan tidak jarang orang mau menunjukkannya. Disembunyikan begitu rupa. Sehingga terang tidak bisa masuk di dalamnya. Dan selama terang tidak bisa masuk di dalam kegelapan itu akan merusak seluruh kesatuan tubuh Kristus. Ini selalu disembunyikan. Bayangkan saudaraku, baru permulaannya saja sudah disembunyikan kokoh. Dari mana? Rapat. Sudah mulai menyembunyikan. Padahal kalau mulainya itu sudah mulai jujur, itu tidak akan jatuh sampai hancur. Tapi karena memang dosa kenajisan itu ditutup berlapis-lapis dengan segala kejahatan. Dalam kitab Nabi Yeremia mengatakan, rajin berbuat dosa, tapi malas untuk bertobat. Ini dosa ditutup dengan kepalsuan. Itu daging yang namanya setan, daging dari udara. Yang kedua dari laut, daging dari laut. Itu menyangkut ekonomi. Menyangkut ekonomi, banyak percobaan rumah tangga kandas. Percobaan menyangkut ekonomi. Kandas. Waktu kaya bukan berarti tidak bisa kandas. Banyak orang kandas justru di waktu dia kaya raya. Di waktu dia punya uang dia jatuh. Di waktu nggak punya uang, berdua setia sekali masuk gereja. Waktu belum punya uang, setia biar jalan kaki atau goncengan naik sepeda datang di gereja. Baru bisa beli motor, belum mobil, baru bisa beli motor. Sudah mulai. Apalagi kalau sudah banyak kekayaannya, wah sudah. Itu banyak jatuh dalam hal itu. Ada yang sebaliknya. Waktu kaya begitu sungguh-sungguh setia. Tapi waktu dicoba, seperti Ayub dicoba, tapi Ayub tetap setia. Banyak orang dicoba seperti Ayub, tapi tidak setia. Jatuh. Jaga. Saat ada uang, saat tidak ada uang, kita harus memegang teladan Kristus. Baik istri maupun suami. Yang ketiga, itu nabi palsu, itu binatang yang ada di bumi. Itu ketidakbenaran. Nasihat-nasihat yang gak benar.
nasihat-nasihat yang tidak benar. Ini bukan cuma kepada ibu dan ayah, suami dan istri, sampai ke anak-anak. Sampai ke anak-anak. Saudara-saudaraku, nasihat teman-teman itu kita harus hati-hati. Itu sebabnya kita dengan anak-anak. Saudara-saudaraku, saya ini menyampaikan ini saya sendiri masih belum sempurna di dalam hal ini. Tetapi firman Allah mengatakan demikian dan saya tidak bisa harus nutup firman Allah. Berikanlah kesempatan buat anak-anak bertanya kepada kita, ibu dan ayahnya. Memang kita sibuk. Ayah mana yang tidak sibuk? Kalau dia seorang petugas, seorang penguasa, seorang pengusaha, seorang apa, tugasnya bukan main. Tapi sediakanlah waktu buat anak-anak untuk mereka bertanya. Tunjukkan contoh teladan. Sebab kalau mereka tidak melihat suatu teladan yang baik, kalau mereka tidak sempat bertanya, tidak sempat bergaul dengan kita, orang tua, ayah dan ibunya, dia akan tanya kepada temannya. Dan temannya pasti atau banyak kali, kebanyakan kali akan memberikan nasihat yang gak benar. Dia katakan jangan masuk gereja. Di gereja itu tidak ada kebebasan. Datang sini bebas. Bisa ngerokok, bisa apa saja, kita buat apa saja bebas. Jangan tinggal di rumah kuno. Oh apa, orang sudah masih mbok-mbokan ikut-ikut mama papa. Kuno. Datang sini bebas. Pendeta Totes dia katakan, itu bukan kebebasan. Di dunia ini tidak ada kebebasan. Apa yang dunia katakan bebas, merokok, minum ini, minum itu dan sebagainya, itu bukan kebebasan, justru itu ikatan yang sulit dilepaskan. Kebebasan yang benar datang kepada Tuhan. Nah, rumah tangga, dalam banyak kali kebaktian nikah saya menyampaikan, jadikan rumah tangga itu merupakan rumah Allah, tempat ibadah. Ayah mengangkat tangan sebagai seorang suami, dia berdoa, dia sebagai imam besar di situ, dia sebagai gembala di situ yang ditetapkan untuk rumah itu. Di atasnya Yesus, imam besar yang di atas segala imam besar. Tapi kita di dalam rumah tangga sebagai suami memimpin hidup ibadah dalam nikah. Istri, ibu berpakaian seperti seorang yang beribadah. Berpakaian tidak diutamakan soal baju ini, tapi sikap seorang yang senantiasa siap untuk beribadah, merendahkan diri kepada Tuhan untuk melayani dan sebagainya. Ini suasana rumah tangga. Sehingga kalau datang nanti percobaan merupakan suatu ajaran-ajaran, suatu nasihat-nasihat palsu buat sidang jemaat itu, buat rumah tangga itu, pengajaran itu tidak bisa masuk. Dalam 2 Korintus pasal 11 kita dengarkan, pengajaran sesat itu masuk dalam jemaat, dan jemaat yang sudah rusak akalnya itu akan tinggal menerima saja. Dan dia akan dibawa oleh setan kemana saja ia mau. Rusak. Gambar Allah rusak. Tidak ada gambar Allah. Gereja Tuhan tidak punya kekuatan. Gereja Tuhan kehilangan gambar Allah. Nikah kehilangan gambar Allah. Nikah itu dipermainkan oleh setan. Dan ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Sebab gambarnya yang ada dalam nikah manusia dirusak. Manusia tidak lagi suami istri, tapi laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Rusak gambar Allah. Tuhan menuntut haknya di dalam hal itu. Yang ketiga, dalam, semoga saudara bisa ikuti dengan sebaik-baiknya. Saudara tentunya pasti saudara masih harus berdoa di rumah, saudara-saudaraku. Sebab hal ini mungkin jarang kita menemukan. Mungkin atau sesuatu hal yang baru. Yang ketiga,
ayat 15. Imamat 20 ayat 15. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang. Berkelamin, ada hubungan dengan binatang. Dalam perjanjian lama dan sampai pada hari ini, memang dosa ini secara fisik itu dilakukan oleh manusia. Sudah dilakukan oleh, bahkan sebenarnya sudah ramai. Cuma seperti tadi saya katakan, ini masih banyak kali dirahasia-rahasiakan, tapi sesungguhnya ini sudah sangat ramai. Saya mohon supaya perkataan saya ini dikuasai oleh Tuhan dalam rohnya, supaya benteng yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita tidak dirobohkan oleh daging ini. Saudara-saudaraku, dan sangat menjijikan, mengerikan. Itu cara fisik manusia ini. Tapi secara rohani, yang disebut binatang di dalam Alkitab diutamakan tentang antikris. Itu binatang. Kalau setan disebut ular. Kalau antikris disebut binatang. Kalau nabi palsu disebut nabi palsu. Tapi sesungguhnya tiga-tiganya ini binatang. Namanya binatang buas. Tetapi pengistilahan binatang terutama dalam kitab Wahyu itu menunjuk kepada antikris. Dengan kekuatannya di akhir zaman ini adalah Mamon. Ini kekuatan dari antikris. Hubungan dengan binatang ini bicara tentang hubungan yang sangat erat dengan Mamon. Sampai Mamon itu dijadikan ilah. Ini sesungguhnya merusak rencana Allah. Sebab Tuhan menciptakan manusia ini bukan untuk berhubungan dengan binatang, tidak. Tapi Tuhan menciptakan manusia, punya rencana Allah sementara sejak penciptaan adalah supaya Allah ada hubungan dengan manusia. Sejak Tuhan memulaikan dengan membangun tabernakel di padang belantara, dilanjutkan dengan pengajaran mempelai, Tuhan semakin jelas rencana Allah untuk satu waktu dia ada hubungan dengan sidang jemaatnya, bukan dengan Mamon. Khotbah Yesus yang pertama bicara tentang ini, supaya manusia jangan ada hubungan dengan Mamon bagaikan Allah yang harus disembah. Kitab Injil Matius pasal yang pasal 5 pasal 6. Mari kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6. Kita baca mulai ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Karena di mana hartamu berada, Ya. di situ juga hatimu berada. Ya, di rumah saudara baca mulai ayat 9 tentang mengumpulkan harta. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Iya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Teranglah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu itu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terus, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. ya, jikalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ini mata ini banyak kali jadi berbagai-bagai warna. Kalau melihat Mamon, lihat apa saja banyak atau sedikit, mata ini jadi berubah biru, merah, hitam, kuning. Kalau mata sudah biru lain kali tidak pusing. Sekalipun harus menebas orang dan sebagainya, matanya sudah biru. Tidak tahu mata biru itu bagaimana, tapi sering kita dengar itu.
Ini kalau matamu baik, tapi kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Terus? Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, Ya. betapa gelapnya kegelapan itu. Iya, terus? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Iya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Terus? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Ya. dan kepada Mamon. Ini mamon, ini binatang. Ini kekuatan binatang. Sebab dia merusak rencana Allah. Kalau mamon tidak dikuasai, mamon akan memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan ini yang Tuhan tidak suka. Mamon bisa menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita sekalian. Itu sebabnya hati-hati. Tuhan memberkati kita. Seringkali juga Tuhan memberkati kita dengan keuangan, dengan mamon. Tapi jaga supaya hati kita jangan dikuasai oleh mamon. Tuhan tidak melarang kita diberkati dengan kekayaan, tapi yang tidak boleh adalah bahwa mamon itu dijadikan ilah. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, dan tentunya dalam penginjilan-penginjilan bisa kita mendengar bagaimana mamon kalau dia sudah tampil bagaikan Allah, dia menguasai manusia. Mamon itu harus diperhamba, harus dipakai, harus dikuasai. Jangan dia menguasai manusia. Dan kalau mamon menguasai manusia di hadapan Tuhan, dia merusak rencana Allah. Kalau mamon menguasai manusia, dia merusak rencana Allah dalam hidupmu. Tapi kalau kita bisa menguasai, menggunakan mamon bagaikan berkat, saudara-saudaraku, Tuhan dipermuliakan. Dalam kitab Amsal katakan, muliakan Tuhan dengan berkatmu, dengan kekayaan, dengan harta bendamu. Jadi ini yang kita harus perhatikan. Jadi bukan Tuhan tidak melarang kita memiliki keuangan, mamon. Tuhan memberkati kita. Seperti Ibrahim sangat diberkati dengan mamon sampai masa tuanya. Daud diberkati oleh Tuhan. Tapi semua berkat itu bukan untuk menguasai kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Coba, saya rasa sebaiknya kita membaca sebuah ayat itu di dalam kitab Amsal. Pak Yakob sudah ketemu ayatnya? Amsal. Fatsal yang ketiga. Ini, mamon ini harus digunakan ya. Amsal Fatsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya, muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi mamon ini bukan untuk kita jadikan Allah, Tuhan katakan. Bukan. Tapi muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Terus. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Iya, terima kasih. Ini kita baca dengan baik-baik, saudaraku, dengan melimpah-limpah. Ini Tuhan tidak bicara tentang jumlah, tapi hati kita dipuaskan. Sebab kalau hati tidak bisa dipuaskan, berapa banyak pun harta, satu dunia pun, hati masih lebih besar dari itu. Masih kurang terus, masih kurang terus. Tapi kalau kita muliakan Tuhan dengan harta benda kita, Tuhan katakan hartamu melimpah. Kita puas. Menggunakan berkat kita puas. Malah melimpah. Artinya kita tidak menjadi orang kikir. Tidak menjadi orang kikir. Kita tahu melihat orang susah, kita bisa menolong mereka. Sebab kita sendiri sudah merasa puas. Orang yang tidak pernah merasa puas, dia akan jadi orang kikir.
Sekalipun dia memiliki banyak, dia akan jadi kikir. Dia kalau memberikan ke orang lain, dia pikir nanti akan habis hartanya atau akan berkurang. Belum habis, berkurang aja dia sudah gelisah. Itu sebabnya Tuhan berikan kita bagaimana nikmatnya menggunakan segala berkat supaya kita merasa puas dengan apa yang Tuhan berkatkan kepada kita. Agar mamon tidak menjadi ilah dalam kita. Tidak menjadi Tuhan yang disembah. Tapi dengan mamon itu kita memuliakan Tuhan dengan harta benda. Apalagi itu merupakan berkat Tuhan. Kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Puji Tuhan. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pertama ini. Dalam kesempatan pertama. Jadi kita melihat dari mulutnya baik ular maupun binatang dan nabi palsu keluar roh-roh najis ini. Masih sangat jauh saudara-saudaraku dari apa yang dijelaskan ini, tapi saya akan jelaskan di hari-hari kemudian jika Tuhan izinkan. Masih banyak yang perlu dijelaskan sehingga ayat bagian ini saudara-saudaraku membutuhkan waktu untuk kita ikuti. Setialah dalam mengikuti kebaktian ini, sebab semua ini akan dijelaskan oleh Tuhan kapan saja Tuhan bukakan. Entah waktu Bidstone, entah waktu Bible Study, entah waktu kebaktian minggu. Kita serahkan kepada Tuhan, sebab kita dalam kebaktian-kebaktian ini bagaikan membangun rumah yang ada kaitan dari awal terus nanti sampai pada sempurnanya. Demikian Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan menggunakan perjamuan suci. Pelayan-pelayan perjamuan suci, silakan tampil ke depan. Pemain musik, kita melakukan sebuah nyanyian yang tadi kita sudah sempat nyanyikan. Kita menyanyikan 237 psalm, nyanyian rohani 237, Yesus Tuhan dan Allah kami. Layak menerima pujian. Persembahkan hormat ini kepada Tuhan. Haleluya. Segalanya oleh karena kehendak-Mu.
atas, tetap angkat tangan. Ucapkan sebagai suatu penghormatan kepada Tuhan. Haleluya. Kita mengakui Dia di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segalanya oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Kur, kita agungkan Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sembahlah Dia. Hosana, hosana. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Hosana, terpujilah Tuhan. Kur. Haleluya. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mengagungkan Engkau yang patut disembah. Engkau yang sudah menciptakan kami, oh Tuhan, menurut gambar dan teladan-Mu. Engkau punya rencana dalam kami, Tuhan. Engkau punya hak di dalam kami, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tur. Serahkan hidup ini kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Kami serahkan nikah kami kepadamu. Rumah tangga kami, anak-anak kami, semuanya kami serahkan dalam tangan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang berhak atas kami. Jangan setan menjamah nikah kami. Jangan setan menjamah rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu kami, semuanya Tuhan dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Kita memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Di dalam tangan-Mu kami hidup, kami terpelihara. Jangan setan mempermainkan, menghancurkan nikah kami, menghancurkan rumah tangga kami. Tapi supaya kami tetap utuh di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau menjadi kepala dalam rumah tangga kami, dalam nikah kami. Engkau menjadi imam besar, imam agung yang maha mulia, yang membawa kami kepada ibadah dan pelayanan kami benar di hadapan hadirat-Mu. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak godaan, banyak ancaman dalam hidup kami, sementara kami hidup di dunia ini. Tapi Engkau yang berhak atas kami. Kami tahu Engkau menjalankan kewajiban-Mu dengan tegas untuk memeliharakan kami. Ajarkan kami juga, oh Tuhan, melakukan tugas kami sebagai umat-Mu Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau, untuk melayani Engkau, supaya Engkau Tuhan memberikan kami pun kesempatan untuk menggunakan berkat hak yang Engkau berikan kepada kami untuk dinikmati sementara kami hidup di bumi ini. Bahkan sampai kami masuk bersama Dikau dalam kerajaan-Mu, kami tetap berbahagia bersama Dikau. Terima kasih. Saatnya Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Ampuni segala salah dosa kami, dan layakkanlah kami menerima berkat dari perjamuan suci ini yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kita lakukan chord ini, Yesus Tuhan dan Allah kami.